Bos, pas lagi akhir pekan, tanggal muda pula, sesekali habiskan waktu bareng si dia di kebun yang adem hijau begini. Rasanya gimana gitu ya? Waduh, kita sih emang suka surprise ya. Tapi kalau kejutannya kejatuhan durian, ini tergolong rezeki apa kualat ya? Widih, ini sih bakal asik banget. Durian jatuh dari pohon, dijamin manis lah. Semanis cinta eneng ke abang. Wacaw. Tapi serius nih bos, makan durian paling asoy ya di kebunnya langsung. Ke Bogor yuk, kita bakal icip sensasi durian metik sendiri. Yang omsetnya nembus 4,5 miliaran per tahun. Wadaw. Hai bos, selamat datang di Cafe Bawor Jayanegara. Ini adalah salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Bogor. Di sini tidak hanya sekedar kafe, namun kalian bisa menikmati durian, memetik durian dan langsung di kebunnya. Ingin tahu lebih lanjut, silakan ikuti Cuan Bos. Tempat ini emang masih baru banget buka bos, tapi durian-duriannya udah siap panen semua. Pantes aja yang datang banyak. Dulunya kebun ini hanya ditanami alpukat dan buah naga, tapi beberapa tahun belakangan sisa lahannya disulap jadi kebun durian. Duriannya juga kelas jempolan bos, varietas unggul Nusantara, Duren Bawor asal Banyumas yang disebut juga montongnya Banyumas. Dagingnya tebal banget bos, bijinya kecil, rasanya legit dan manis. Makanya nggak heran, harga jualnya juga lumayan. Di pasaran, Duren Bawor dijual antara 175 sampai 200 ribuan per kilo. Tapi di kebun Cafe Bawor ini, harga dipangkas jadi sekitar 130 ribuan aja per kilo. Asyik nggak tuh? Kenapa bisa murah? Ya, karena semua penanaman, perawatan, sampai panennya dilakukan sendiri. Pembeli juga langsung santap di tempat, jadi nggak perlu bayar ongkos distribusi. Kita triknya seorang petani yang zaman sekarang modern tuh harus nanam tuh harus begitu unggul, berkualitas dan harganya mahal. Gak cuma Bawor loh, di sini juga ada Duren Musangking, Pelangi, dan Matahari yang sebagian masih dalam proses pembuahan. Kalau udah waktunya panen, bisa nih kita serbu. Nah, kerja smart itu penting bos, kayak Pak Daryanta nih yang bikin konsep greenhouse. Jadi, durian yang biasanya panen setahun sekali, ini bisa dipetikin tiap bulan. Sebagian dari kebun kami, ini kami bikin greenhouse. Jadi dengan ada upaya greenhouse ini, kita bisa mengatur tentang masalah iklim. Tata penggunaan air dari pohon durian itu kita atur. Top Pak! Greenhouse inilah yang bisa bikin Pak Daryanta akhirnya membuka wisata petik durian. Sekalian doi kasih edukasi gimana cara penanaman dan pembuahan durian. Pak, durian yang siap petik dan rasanya enak tuh yang gimana sih Pak cirinya? Salah satu cirinya adalah ini tuh coklat, kecoklatan, kemudian ini durinya ujung durinya sudah mulai hitam, kemudian di sini tampak sendinya itu udah kelihatan jelas hitam. Nah, durian yang udah matang bakal lebih nikmat lagi kalau didiamkan dulu 2-3 harian. Aromanya jadi makin wangi dan dagingnya makin lembut. Pantes aja, sejak masuk masa panen, durian di sini selalu sold out di booking fans berat durian. Gak cuma bisa kekenyangan durian di sini bos, kafenya juga punya aneka menu asyik yang endul-endul rasanya. Mulai dari nasi goreng kecombrang, sop iga, sampai buah-buah segar hasil panen sendiri seperti alpukat dan buah naga siap diolah jadi apa aja. Harganya cincai lah, mulai 15 ribuan aja. Abis makan kenyang, jangan lupa icip aneka olahan duriannya. Ada pancake dan es krim yang jos banget disantap sambil santai. Pak, duriannya enak, kafenya enak, tempatnya juga unik. Spill dong Pak, cuan gak sih Pak bisnis ini? Satu pohon itu misalkan rata-rata berbuah itu 20 buah aja. Setahun sekali, satu pohon 20 buah. Satu buah itu rata-rata kita jual 450. Ya, berarti satu pohon setahun kan udah 9 juta.
Kalau misalkan kita nanam 500 yang kita berbuah nggak usah semuanya 80% 400 ya. 400 kali 9 juta sudah berapa? Itu per tahun. Seru nih kalau udah diajakin matematikaan. Kalau satu pohon bisa menghasilkan 9 jutaan sekali panen, nah kalau dikalikan 500 pohon, hasilnya 4,5 miliar setahun, bos. Kalau dibagi 12 bulan, masuklah cuan sekitar 375 jutaan per bulan, bos. Ini baru hitungan kasar ya, bos. Kalau buah hasil panennya ternyata bongsor-bongsor banget, bakal beda cerita. Tapi, persiapkan juga kemungkinan rugi juga, bos. Jadi pengusaha kan kudu logis dan siap hadapi resiko. Kayak Pak Daryanta, yang tadi hitungannya termasuk kemungkinan 100 pohon gagal panen. Lucunya bos, ada satu hal yang agak-agak bikin Pak Daryanta menyesal. Apa tuh? Kenapa baru mulai bisnis ini di usia pensiun? Kok nggak dari dulu-dulu aja gitu? Kalau memulai bisnis tuh kira-kira pas pensiun itu udah berjalan, udah ada hasilnya. Karena usaha apapun itu kan pasti awalnya pasti rugi, pasti mengeluarkan uang banyak. Selama kita masih memulai bisnis, kita masih punya penghasilan, kan bisa dipasok pembiayaannya itu dari itu. Tuh, pelajaran mahal ini bos. Bikin bisnis tuh nggak perlu nunggu umur. Mumpung masih pada muda, sikat, cepet bikin usaha. Pilih bisnis yang kita suka, kayak Pak Daryanta nih, yang emang suka tanam-tanam karena latar belakang ilmu pertanian yang ia punya. Hai bos, sudah lihat kan Cafe Bawor Jayanegara? Ini hasilnya, kebun durian. Ayo, nggak usah nunggu pensiun, yang penting cuan bos.